Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa bermuajahah dan bermujalasah di majelis ilmu, yang mudah-mudahan dan ini semua Allah catatkan kebaikan pada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kemarin izin ya, ada 2 pekan kita libur. Jadi memang adik perempuan saya itu lahiran, jadi perlu datang ke sana dulu. Jadi kemarin ya sempat ke sana sebentar terus pulang lagi. Nah, minggu sebelumnya itu kita ada pengukuran dana masjid ya, menyesuaikan dengan dokumen ya misalkan dokumen. Makanya kemarin kita off dulu. Insyaallah kita istiqomah lagi ngajinya ya, karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Ya, ini menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Jadi kalau kita tidak sudah jangan sampai kita berpikir bahwa nggak ngaji itu nggak dosa. Karena itu kata ada fardhah itu artinya wajib. Maka kalau nggak ngaji itu kita jadi berdosa. Nanti beda halnya kalau misalkan kita nggak datang ke tahlilan, yasinan, nah itu tuh sunnah. Menjaga silaturahmi itu sunnah, dan itu bagus. Tapi ngaji ini wajib masalahnya. Kalau kita tahu kita tuh kurang di belajar Al-Quran, kita nggak paham Al-Quran, nggak paham tajwid, maka hukumnya jadi wajib. Sehingga dia kalau wajib itu nggak kita kerjakan, bahkan secara sengaja kita tinggalkan, itu dosa besar. Nah ini yang saya sebetulnya khawatir ya, ini menganggap bahwa ngaji itu nggak wajib gitu, nggak ngaji itu nggak dosa, kecuali ada uzur yang memang bertolak belakang atau bersamaan lah ya, secara standar sama. Jadi wajib itu hanya bisa dikalahkan dengan yang wajib lagi. Misalkan kalau yang bapak-bapak lagi nyari nafkah, maka ini bentrok sama jalur nyari nafkahnya, maka nyari nafkah nggak masalah. Karena dulu juga pernah ada seorang sahabat yang Nabi lagi ada majelis ilmu di situ dengan sahabat yang lain, kemudian sahabat yang lain lewat, kalau kayak sekarang mungkin lagi bawa cangkul gitu mau ke sawah gitu, diketawain sama sahabat yang lagi ngaji. Wah, sungguh kasihan sekali orang itu gitu. Jadi orang itu tahu ada majelis Nabi tapi dia nggak ikut. Terus apa kata Nabi? Sungguhnya dia juga nyari nafkah itu kewajiban dan itu sunnahku juga. Maka yang setara itu dia, kalau dia wajib harus dikalahkan dengan yang wajib lagi. Sehingga ini banyak orang yang kemudian sudah mulai lalai dan memang hanya orang-orang terpilih nanti yang ngaji. Makanya guru saya itu bilang dulu tuh, hati-hati kalau kalian tuh udah menganggap bahwa ngaji itu atau nyari ilmu itu gitu ya, itu udah nggak wajib. Jadi udah santai aja kita ninggalin majelis ilmu dimanapun ya, bukan majelis ilmu ini aja tapi dimanapun gitu ya, itu kita jadi dosa, kita kena dosanya. Makanya ini yang harus kita sadari ya, kita ulangi dari awal gitu ya, nanti akan dengan sendirinya. Karena begini, saya sekarang itu setiap maghrib sampai isya pasti standby di masjid. Saya bilang tuh bukan karena ada orangnya atau enggak gitu, tapi memang karena keharusan. Khawatir ada yang mau ngaji, saya yang nggak ada, dan sementara saya ada luang waktu, kemudian orangnya malah jadi nggak ngaji lagi karena saya nggak ada. Nah ini penting ya, ini mindsetnya dirubah dulu supaya memang niatnya, kalau dia niatnya nyari ilmu, insya Allah itu pahalanya besar. Tapi kalau udah ditinggalkan dan merasa bahwa nyari ilmu ini ada hal-hal yang biasa ditinggalkan, karena banyak orang kok ninggalin ilmu gitu ya, nanti pada saat ilmu itu diangkat baru nyesel. Dan itu udah jadi hal yang lumrah di Al-Quran dijelaskan kayak gitu. Jadi orang-orang
neraka, orang-orang di akhirat itu mereka nego lagi sama Allah, ya Allah tolong kembalikan lagi kami ke dunia, kami niscaya akan kembali lagi lebih baik dibandingkan amalan kami sekarang. Tapi di situ ada satu tamparan dari Allah itu, waja'akumun nadhir, bukankah udah ada orang yang datang untuk mengingatkan? Udah, kata mereka, tapi kaminya tidak datang. Karena nggak datang, akhirnya ya udah sekarang tinggal rasain ketidaktahuan kamu. Nah maka ini berkali-kali saya baca ini, wah ini bahaya juga ya. Sementara kan keumuman masyarakat kita, mereka lebih senang datang yang ngumpul-ngumpul, ada makanan, ngumpul-ngumpul ini. Nah itu memang yang harus agak dirubah sih mindsetnya ya gitu. Jadi apakah yasinan, segala macam yasinan, tahlilan, tawasulan, saya juga melakukan itu gitu. Tapi kadang-kadang kalau dia bentrok sama ngaji, mana yang didaluin? Ngaji, Bu. Karena itu lebih fardu. Kalau kita dahulukan yang ini yang sunnah, mengalahkan yang wajib, kita jadi dosa. Jadi kalau antara dua pilihan, mana thalabul ilmi atau misalkan datang ke hal yang sunnah, maka thalabul ilmi duluan. Kecuali ada undangan walimah, nah itu wajib datang. Kecuali ada uzur. Uzurnya uzur syar'i yang memang nggak bisa lagi kita datang, misalkan karena jarak terlalu jauh, atau misalkan karena hartanya nggak ada, bekalnya nggak cukup untuk sampai ke tempat itu masih dimaafkan. Tapi harus diketahui sama orang yang mengundang. Ya makanya ini penting nih, dasar sekali. Ya, jadi sekarang ngerubah mindset ini tuh susah di orang zaman sekarang. Makanya nanti Islam tuh akan kembali asing. Islam tuh datang dalam keadaan asing karena orang nggak tahu dan sangat sulit untuk mencari tahu karena sedikit sekali orang yang tahu. Sementara di masa depan, di zaman kita sekarang yang udah dekat kiamat itu, Islam akan kembali asing. Bukan karena banyak orang Islam nggak tahu, tapi banyak orang Islam yang dia tahu, dia nggak tahu, tapi dia nggak mau tahu. Pusing nggak, Bu? Dia tahu nih, oh ada majelis nih deket nih, kayaknya saya butuh ilmu ini deh gitu. Terus nggak datang, nah itu tuh jadi kena dosa. Padahal kita tahu kita butuh ilmu itu, gitu, tapi kita nggak datangin. Kita nunggu, nanti aja kalau udah deket sini, nanti aja deh kalau udah di masjid ini masjid Puri. Padahal dia jaraknya ke Situs Sari gitu. Dan kita butuh ilmu itu ambil. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, karena memang kemarin itu saya pikir ini belajarnya jadi sebentar, cuma setengah jam. Sekarang kita tuker, kita belajar dulu, tahsin dulu, nanti baru ke tadabbur ayat. Tadabbur ayatnya insya Allah surat Al-Furqan ayat 41 sampai dengan 44. Ya, tentang bagaimana manusia itu pilih-pilih terhadap sesuatu. Jadi sesuai hawa nafsunya. Nanti kita belajar itu. Nah, ini kita belajar masih sama kayak kemarin nih, tentang mad. Ya, tentang mad. Nah, kemarin kan yang saya kasih tuh linknya, dikerjain nggak Bu Dahlia? Kerjain tapi 3 kali masuk. Gelar. Yang ketiga kali baru sampai selesai. Nilainya bagus nggak? Nah itu, ini makanya ya, kenapa perlu latihan, perlu praktik, dan memang mana ya bukunya. Nah, buku tajwid yang kita pelajari itu nama metodenya metode Al-Banna ini. Ini boleh nanti saya fotoin, saya kirim di grup ya. Jadi ini boleh di searching nanti metode Al-Banna. Kan metode belajar Quran ada metode Iqra, ada metodenya Umi, ada metodenya Al-Wafa, ada metodenya Tarsana, ada metodenya banyak lah ya. Banyak sekali metode-metode belajar Al-Quran. Kita cuma tinggal milih aja. Sebetulnya yang paling mudah metodenya itu adalah kita praktek langsung. Belajar, praktek. Dan memang ini yang susah ya ketika mulai praktik. Karena kalau sudah mulai praktik, banyak terjadi kesalahan. Contoh, masih ingat nggak ada sifatul huruf namanya al-isti'la? Apa itu al-isti'la? Masih ingat nggak? Udah dia ingat? Al-isti'la itu artinya dia mengangkat ke atas. Apa yang diangkat? Pangkal lidah belakang. Contoh hurufnya apa? So, bo, to, zo. Nah, sehingga kadang-kadang pada saat kita menyebutkan huruf ini, itu mulut kita monyong.
Padahal dimonyongkan itu cuma di dalam dua keadaan. Satu dhammah, yang kedua huruf waw. Huruf waw itu udah pasti monyong. Yang kedua dhammah, ketika ada tanda dhammah maka ini harus monyong. Selain itu semua, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa Ustadz sifat al-isti'ala ini penting? Karena kadang-kadang kalau dia isti'alanya nggak terangkat, maka dia jadi istifal. Istifal itu berarti turun, jatuh ke bawah. Jadi pangkal lidahnya tidak sempurna pengucapannya. Sehingga ini banyak orang yang menyebutkan huruf so jadi huruf sin. Karena pangkal lidahnya nggak keangkat. Huruf o jadi huruf ta. Karena pangkal lidahnya nggak keangkat. Nah, berarti kalau sudah mengganti huruf itu, kesalahannya lahnul jali atau lahnul kafi? Yang jelas atau yang enggak? Yang jelas. Kalau jelas dihukumi haram. Sedetail itu. Makanya nanti kalau kita sudah belajar prakteknya sedetail itu, maka ini harus sudah mulai dipraktikkan. Pangkal lidah itu berarti kalau kita gambarkan ini lidah. Nah, pangkal lidah tuh ada di sini. Ini pangkal. Nah, ini ujung ya, ini ujung lidah. Nah, ini tengah lidah. Jadi ada bagian sini, bagian sini. Nah, nanti ada huruf-huruf yang dia masuk di tenggorokan kan? Apa huruf tenggorokan? Namanya tuh bahasa Arabnya? Halqi. Ya, ini huruf halqi. Nanti ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Bawah, tengah, atas. Hurufnya apa aja yang di bawah? Ada huruf H, ada huruf Hamzah. Yang tengah huruf apa? Huruf H, ada huruf Ain. Yang atas ada huruf Kha, kemudian huruf Qa. Ya. Nah, ini kadang-kadang ketika huruf Ain itu kita pakainya pakai hidung. Jadi dengungnya dengung hidung, bukan dengungnya karena di al-halqi. Padahal ain itu dia tempatnya di halqi. Ya, an'amta, amta. Jadi seolah-olah dengungnya tuh dari sini. Kalau bahasa Sundanya ngirung. Benar nggak ya ngirung ya? Pokoknya gitulah. Jadi ngirung itu dia menggunakan hidung jadinya. Dengungnya menggunakan hidung. Jadi kayak ikhfa. Padahal harusnya ain itu ada masuknya di al-halqi, tenggorokan. Nah, nanti hubungannya dengan apa lagi? Yang pangkal ini hubungannya dengan langit-langit. Ya. Nanti ada yang nempel ke langit, itbaq. Ya, ada yang masih ingat? Makanya saya ulang-ulang lagi. Itbaq ini sifatul huruf ya, karena nanti belajar huruf mad, kita nanti nyambung ke sifatul huruf. Ya, ke sifat-sifat huruf. Nanti ada lagi nyambung ke gigi. Nanti ada yang ke gigi seri, ada gigi geraham, ada ke gigi taring, ada gigi seri depan, ada gigi seri gigi seri atas, gigi seri bawah gitu ya, dan yang lain-lain. Ya. Makanya ini penting kita mempelajari tajwid ya, khususnya di bagian-bagian ini. Khawatir ini yang tadi ya, yang pangkal itu kalau naik ke atas namanya isti'ala, nanti dia kalau nggak naik namanya istifal. Nah, ada, coba dibuka bukunya, ada istifal dengan isti'ala, isti'ala dengan istifal. Isti'ala itu naik ke atas, ngangkat ya, ngangkat. Nanti kita akan belajar dengan di sini. Itu nanti setelah mat, karena setelah mat itu kenapa kita harus belajar isti'ala istifal? Karena setelah mat nanti kita belajar namanya tafkhim dengan tarkik. Tebal dengan tipis. Tebal itu nanti ada hubungannya dengan sifat huruf namanya isti'ala dengan istifal. Nah, kamu ya. Nah, ini kenapa setiap huruf itu dia punya sifatnya sendiri. Supaya apa? Dia nggak tertukar dengan huruf lain pada saat kita mengucapkan huruf tersebut. Contoh tadi huruf so, bo, to, ya, itu semuanya adalah huruf isti'ala. Maka nanti harus diangkat pangkal lidahnya. Jadi bilang to,
Po ini harus diangkat. Po walaupun ujungnya nyampe ke langit-langit, tapi ini harus terangkat semua. Po. Po walau bo. Sehingga nanti ketika kita bilang bo itu tidak monyong. Kadang-kadang kita merasa bahwa bilang bo itu harus monyong, padahal tandanya fathah. Fathah itu artinya terbuka mulutnya. Dhamma artinya terkumpul, makanya dhamma itu pasti monyong. Terus nanti kalau kasrah pasti tipis. Senyum kayak senyum gitu, tipis. Nah, tapi kalau bo itu jangan sampai kita walau bo apalagi sampai embungnya geter walau bo. Nah, ini yang kata para ulama ini salah pengucapan. Seolah-olah kita mencampur dua tanda, satu fathah, satu dhammah. Padahal huruf bo itu diucapkan dengan fathah atau dhammah? Fathah. Maka tidak boleh dia dimonyongkan. Jadi ketika bilang bo walau ini yang diangkat walau bo ini bibirnya tidak monyong dan ini nggak getar ya. Nah, susah Bu ya. Susah. Kenapa susah? Makanya butuh latihan ya, jadi butuh praktik dan nggak ada kenal usia, nggak ada kenal usia. Usia tua nanti saya lama belajarnya, enggak Bu. Mau tua mau muda sama semua. Yang penting itu dia praktek atau enggak. Walau bo, jangan sampai kemudian huruf bo itu walau bo kan ada ya yang sampai ini walau bo gitu. Dia kayak biasa aja. Walau bo, diangkat pangkal lidahnya Bu sini. Walau bo. Ingat kalau huruf bo kan dia pinggir-pinggir lidah nempel di mana Bu? Gigi geraham, mau kanan kiri atau dua-duanya boleh. Sehingga kalau dia nempel di gigi geraham pasti ininya keangkat Bu. Pasti ininya keangkat. Makanya ketika jadi imam kemudian bilang walabolin, itu biasanya imam tuh dia menyempurnakan dulu supaya gigi gerahamnya nempel dengan pinggir lidah dulu, baru dikeluarkan suaranya. Tidak langsung waladolin. Nah, walabo itu kan kalau waladolin. Nah, kalau kayak gitu nanti kayak bilang huruf dal. Nah, itu sudah seperti mengubah huruf. Kalau mengubah huruf berarti lahnul jali, hukumnya haram. Ini yang seringkali orang-orang itu lalai pada saat baca. Makanya di Al-Fatihah itu ada huruf bo di situ di akhir itu untuk menyempurnakan bacaan yang awal sampai akhir. Tantangannya ada di akhir ketika bilang walau bo. Makanya nanti nempel walau itu bukan ditahan tapi memang disempurnakan makharijul hurufnya supaya yang keluar benar-benar huruf bo. Beda ya sama huruf dal. Jadi ini huruf bo walau bolin. Bisa Bu ya? Nah, memang kalau dianggap Ustaz susah, memang susah. Saya nggak akan bilang ini gampang kok, enggak. Susah Bu. Ya, ini artinya belajar itu perlu perjuangan. Insya Allah jadi pahala. Ya ini walau bo. Kemudian bilang huruf po. Huruf po ini kan yang tengah-tengah sini itu naik nempel ke langit-langit. Po. Sehingga kalau ini nempel ke atas maka otomatis pangkal lidah juga terangkat. Itulah sebabnya kita harus mengetahui makharijul huruf baru sifatul huruf yang kemarin kita belajar. Makharijul huruf po ada di mana ini? Apa namanya? Buka lagi yang awal. Huruf po masuk apa? Al-lisan. Pokoknya lisan itu dia mencakup ada langit-langit, ada gigi. Jadi kalau menggunakan langit-langit atau kena gigi, maka dia masuknya al-lisan. Ya, maka ini huruf po. Nanti beda dengan huruf ta. Ta itu dia pakai gigi seri. Maka sebetulnya nggak diangkat lidahnya kan?
Jadi kalau dia lidahnya nggak diangkat, maka dia bukan huruf isti'alah. Coba dilihat, huruf isti'alah bukan ta? Bukan, pasti. Ya, jadi huruf isti'alah itu ada 21 selain huruf istifal, maaf, itu ada 21 selain huruf isti'alah. Ya. Jadi ta, nah makanya bilang po itu jangan langsung bilang po. Karena khawatir gini, to, 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 tidak memperhatikan makhrajul huruf. Bilang to itu seperti bilang huruf ta, tapi pakai huruf o konsonannya, vokalnya o. Ta, to. Jadi kayak huruf ta aja biasa. Tapi kalau huruf to ini harus nempel ininya nih, sini. Ini diangkat, nempel ke langit-langit, ini otomatis pangkal lidah terangkat. Sehingga kalau bilang huruf to, dia harus to. Po. 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 Betul ditekan. Ya, ada penekanan di situ. Makanya huruf to kalau dia dibacanya benar ketika disukunkan pasti mantul. Yang dimantulkan apa? Lidahnya. Sehingga bunyi yang keluar adalah pantulan, bukan sengaja dibikin kayak misalkan oto. Ya, bukan disengaja. Baupo. Itu bukan bato. Bato kan beda tuh. Itu kayak huruf ta divokalkan huruf o. Tapi kalau di huruf po bener, baupo, bo ya, bo sukunkan bau. Nah, huruf ba itu kan bukan huruf isti'la. Kenapa? Ustadz kan ba itu ngangkat, tapi yang diangkat itu adalah pangkal lidah gitu. Sama kayak huruf ain, disangkanya huruf ain itu dari hidung, padahal bukan dari hidung tapi dari tengah tenggorokan kita. Maka patokannya adalah tenggorokan kita, bukan hidung. Wah, dia lagi flu, berarti bilang huruf ainnya jelas. Enggak, justru orang yang lagi flu justru bilang huruf ainnya pasti salah. Karena itu dari hidung, jalur nafasnya keganggu. Dan ini pun yang di tengah ini kan bukan kerongkongan ya, tapi tenggorokan. Jadi ini ada aliran nafas yang di sini. Maka memang terhubung ke sini, cuma makharijul hurufnya dia makharijul huruf al-halqi ada di tengah-tengah tenggorokan. Baca ini paham Bu ya? Nah, baru nanti kita masuk ke huruf mad. Nah, ini huruf mad ini ahkamul mad kemarin ada berapa? Ahkamul mad ini ada 2. Ya. Ahkamul mad ada 2. Ahkamul mad. Ini ada 2. Ya. Ahkamul mad ini ada 2. Yang pertama ada mad asli. Mad asli sebetulnya ada 5, termasuk mad aslinya sendiri. Ya, mad asli itu mad yang memang benar-benar mad. Huruf mad kan kemarin ada 3, apa aja? Alif, waw, ya. Ini huruf mad. Waw kalau dia didhamahkan, ya kalau dia dikasrahkan, alif kalau dia difathahkan. Ya. Ya, makanya ini penting nih. Ini ahkamul mad ada mad badal. Badal artinya pengganti, ya, pengganti. Kemudian ada mad tamkin. Mad tamkin yang dia contoh mad tamkin wa idza huyyitum. Ya. Wa idza huyyitum. Apa cirinya? Apa alamatu mad tamkin? Alamatu tanda ya. Apa tandanya mad tamkin? Huruf ya bertasydid, kemudian setelahnya ada ya sukun. Ini mad tamkin. Kemudian lagi mad iwad. Ya, mad iwad itu fathah tain ditanda waqaf. Ya, fathah tain ditanda waqaf. Contoh wajibala autada wal jibala autada. Ya. Wal jibala autada.
aliman hakima. Nah, semuanya mad asli ini dibacanya dua harkat. Ya, jadi kalau mad asli semuanya dibaca dua harkat. Baik mad badal, mad tamkin, mad iwad atau mad silah qasirah. Apa mad silah qasirah? Dia harakatani dua harkat yang di antaranya walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa tandanya mad silah qasirah? Ada hak dhamir, hak pengganti. Ya, hak pengganti, hak yang mengacu kepada subjek sebelumnya. Dhamir itu kata pengganti, misalkan kata saya, kamu, dia. Pengganti saya ini adalah orang pertama, kamu orang kedua, dia orang ketiga. Ya dhamir, kamu, dia itu dhamir dari kata saya. Ya. Ya, jadi kadang-kadang kalau dikatakan wah ini kata Muhammad paling sedikit, lebih banyak kata Musa, berarti yang lebih hebat Musa dong karena lebih banyak katanya dalam Al-Qur'an. Ternyata kata para mufassir, kata Muhammad lebih banyak karena banyak dhamir pengganti Muhammad yang merujuk kepada Nabi Muhammad, ya. Yasin itu merujuk pada Nabi Muhammad. Toha itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi banyak sekali ya domir-domir dari kata Muhammad. Ya, min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, itu juga sama ya. Nah, kemudian setelah mad asli apa? Mad far'i. Apa itu mad far'i? Kebalikan dari mad asli. Kalau ini enggak dipengaruhi apapun, kalau ini dipengaruhi. Ya. Sebab-sebabnya apa? Kemudian dia tidak hanya dua harkat setelah dipengaruhi. Ya. Contoh, ada bisababil hamzah. Ini disebabkan karena keberadaan hamzah, apakah letaknya atau ada dan tidaknya. Contoh, mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil, ya. Idza jaa nasrullah. Ya, idza jaa nasrullah. Berapa harkat? 4 harkat. Ya. Mad wajib muttasil. Kenapa dikatakan muttasil? Kenapa dikatakan muttasil? Karena huruf hamzahnya berada dalam satu kata yang sama. Jaa Zaidun, telah datang Zaid. Jaa, jadi dalam sebuah kata, nggak terpisah katanya, ya. Ya. Sementara kalau munfasil, ya mad jaiz munfasil arba harakatin 'indal wasli wa harakatani 'indal waqf. Ya. Dan ini 4 harakat pada saat wasal dan 2 harakat pada saat waqaf, ya, berhenti. Kalau di wasal berarti disambung, ya. Contoh tabbat yada abi lahabi wa tab. Yada abi lahabi wa tab. Nah, sekarang lihat huruf hamzahnya ada dalam satu kata yang sama atau berbeda? Terpisah. Ya, huruf hamzahnya membentuk kata sendiri setelah kata sebelumnya. Nah, itu bedanya, makanya ada muttasil, ada munfasil. Munfasil artinya apa? Dia katanya terpisah. Muttasil katanya terhubung. Jadi hamzahnya, huruf hamzahnya letaknya kalau yang muttasil ada di mana? Dalam kata yang sama, membentuk satu kata, punya makna. Jadi makanya kayak jaa itu kalau hamzahnya nggak ada, maka kata ja itu tidak mempunyai makna apapun. Jadi harus ada hamzah di situ. Makanya jaa, ya. Idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah, maka dibacanya berapa harakat? 4 harakat. Nah, sementara mad wajib munfasil ini dibacanya kalau diwasal maka 4 harakat, kalau tandanya berhenti maka 2 harakat, ya. Misalkan tabbat yada,
Maka itu nanti dua harkat. Nah, yada abi, ya, yada abi. Nah, abi ini dengan yada itu terpisah dalam dua kata, berbeda. Maka ini yang jadi alamatnya, jadi tandanya kalau menemukan ini kata yang seperti itu, kita bisa analisanya. Lihat dulu huruf hamzahnya, dia nyambung dengan kata itu atau tidak. Kalau tidak nyambung berarti munfasil, kalau nyambung berarti muttasil. Kemudian yang ketiga, matsilah tawilah. Ya, matsilah tawilah ini 4 harkat. Arba harakatin 'indal wasl, dan 4 harkat pada saat dia diwasal, disambung. Yahsabu anna ma lahu ahladah. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Ya. Ma lahu akhladah. Ya. Jadi 4 harkat pada saat dia diwasal. Yahsabu annama lahu akhladah. Kadang-kadang kita baca lahunya itu cuma 2 harkat. Tapi Ustadz, kalau misalkan nggak ada hamzahnya, jadi mana itu? Kalau nggak ada hamzahnya jadi mad apa? Mad silah qasirah. Hana 2 harkat dibacanya. Kalau tidak ada hamzahnya, makanya tadi di sini mad far'i bisa babil hamzah. Hamzahnya ada yang dia muttasil yang dalam satu kata, ada munfasil yang 2 kata, ada lagi yang kemudian karena keberadaan hamzah ini hak dhamir tadi dibacanya 4 harkat kalau seandainya disambung. Paham ya? Nah, sudah mulai pusing? Bagus. Bagus, kalau pusing bagus. Tandanya berpikir. Ya udah lihat. Sampai ngantuk-ngantuk udah. Tandanya berpikir ya. Matsilah tawilah. Ada matsilah qasirah, ada matsilah tawilah. Makanya bedakan di 2 tempat. Yang ini masuk mad asli. Kenapa? Karena dhamir yang enggak dipengaruhi sama apapun. Huruf haknya, hak dhamirnya enggak dipengaruhi sama keberadaan hamzah. Kalau ada keberadaan hamzah di situ, maka hu-nya dibaca 4 harkat. Ini yang sering kali ketemu malah dibacanya 2 harkat karena dianggapnya matsilah qasirah bukan matsilah tawilah. Itu ya. Nah, makanya di sini walam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu di sini ini surah apa sebetulnya? Ini sering dibaca ketika sholat pasti. Surat Al-Ikhlas. Tapi lahunya kadang-kadang kita baca cuma 2 harkat. Inilah pentingnya kita bisa baca Al-Quran. Bukan hanya ditalaki saja. Ditalaki itu cuma Al-Qurannya nggak dibaca, tapi ngajarin ditalaki. Biasanya ke anak-anak begitu. Karena dari kecil udah walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dari kecil hu-nya dibaca 2 harkat, maka sampai besar hu-nya tetap 2 harkat. Karena saya diajarin guru saya dulu begitu, hu-nya 2 harkat. Padahal dalam penulisan ini dipengaruhi sama hamzah. Ya. Bener nggak? Yahsabu, salah. Betul. Lahu nggak ada hamzahnya ya. Kalau nggak ada hamzahnya benar 2 harkat. Jadi pusing saya ini. Benar. Lahu salah baca ini ya. Matsilah qasirah sini ya, 2 harkat betul. Ini matsilah tawilah. Yahsabu annama lahu akhladah. Ini surah apa? Yahsabu annama lahu akhladah. Surah apa itu? Ini juga sering dibaca kayaknya.